Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya, Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, berikut TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, defisit APBN Indonesia per akhir tahun 2025 mencapai 2,92% dari PDB. Komisi 11 DPR RI menilai kondisi ini dipengaruhi rendahnya penerimaan pajak. Defisit APBN Indonesia per akhir tahun 2025 dilaporkan mencapai 2,92% dari produk domestik bruto atau sekitar 695,1 triliun rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin Aka menilai kondisi tersebut dipengaruhi belum optimalnya kinerja penerimaan negara, terutama dari sektor pajak. Amin menjelaskan, rendahnya realisasi penerimaan pajak menjadi salah satu faktor utama pelebaran defisit APBN. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar cermat dan berhati-hati dalam mengelola defisit sehingga tetap berada di bawah batas maksimal 3% dari PDB sesuai amanat undang-undang. Amin juga mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis dan terukur untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui perbaikan sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi potensi pajak. Salah satu yang paling signifikan adalah kinerja penerimaan pajak yang masih jauh di bawah target. Artinya kalau kinerja penerimaan pajak kita itu 90 sekian persen saja, ini defisit ini nggak sampai nominalnya nggak sampai sebesar itu. Jadi itu saya kira yang penting, jadi peningkatan kinerja penerimaan pajak. Amin Aka menegaskan, peningkatan kinerja penerimaan pajak menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan fiskal nasional. Tanpa perbaikan serius di sektor ini, defisit APBN dinilai beresiko terus melebar dan membatasi ruang gerak pemerintah, baik dalam mendukung pembangunan maupun menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fajar dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kebijakan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2026 dinilai belum signifikan. Kenaikan 4 hingga 6% memicu protes dari buruh dan menjadi sorotan DPR RI terhadap formulasi pengupahan. Kebijakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026 yang berkisar 4 hingga 6% secara nasional dinilai belum signifikan, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kondisi ini memicu protes buruh karena kenaikan UMP dianggap belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Anggota Komisi 9 DPR RI, Obon Tabroni mendesak pemerintah memperbaiki formulasi pengupahan melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Obon menilai mekanisme pengupahan saat ini masih memiliki kelemahan, terutama terkait tidak jelasnya pengaturan upah sektoral. Menurutnya, revisi undang-undang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja kontrak. Terkait UMP 2026, Obon juga menyoroti tingginya disparitas upah antar daerah. Padahal, biaya kebutuhan pokok di berbagai wilayah dinilai tidak lagi terlalu jauh berbeda. Nah, kalau memang sudah kita sama-sama pahami persoalan yang ada, maka formula kita akan diskusikan. Persoalannya kan hanya dua itu tadi. Satu, ada beberapa sektor di teman-teman Jawa Barat yang kok sektor ini nggak ada, sektor ini nggak ada. Nah, maka penentuan parameter itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, kami DPR secara prinsip bahwa kesejahteraan buruh itu sesuatu yang penting, mereka jangan ditinggalkan. Diketahui, 5 provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi di tahun 2025, yakni DKI Jakarta dengan 6,17%, Papua Selatan 5,21%, Papua 3,51%, Papua Tengah 0,23%, dan Bangka Belitung 6,02%. Hilman dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyoroti defisit APBN tahun 2025 yang mencapai 2,92% dari PDB. DPR RI akan membahas langkah mitigasi bersama dengan pemerintah. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyoroti defisit APBN tahun 2025 yang mendekati batas maksimal 3% terhadap produk domestik bruto. Defisit tercatat sebesar 2,92% atau setara 695 triliun rupiah.
DPR RI menegaskan akan melakukan pembahasan mendalam bersama pemerintah untuk memitigasi resiko defisit pada penyusunan APBN ke depan. Puan menyampaikan, pembahasan defisit APBN menjadi salah satu agenda utama pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 yang akan dilakukan pembahasan melalui komisi-komisi terkait di DPR RI. Dengan tujuan memperbaiki pengelolaan anggaran dan mencegah terulangnya resiko serupa di masa mendatang. Selain defisit APBN, Puan juga menyebut sejumlah isu strategis lain yang menjadi fokus DPR RI. Di antaranya evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru, penanganan kasus superflu, persiapan penyelenggaraan ibadah haji, serta jaminan ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pasca bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. DPR RI berupaya memastikan seluruh pembahasan tersebut berjalan efektif dan sesuai target. Yaitu prioritas-prioritas itu nantinya kita akan sampaikan kembali ke semua AKD untuk bisa dijalankan lebih efektif, lebih baik, dan kami berkomitmen untuk bisa menjalankan itu bersama-sama dengan pemerintah supaya bisa pada tahun 2026 ini memang berjalan sesuai dengan harapan yang diharapkan. Andini dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Percepatan transformasi digital nasional, pemerataan akses internet menjadi isu strategis yang menentukan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, ketersediaan akses internet tidak lagi sekedar penunjang aktivitas, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar dalam mendukung pendidikan, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal. Dalam kerangka tersebut, DPR RI melalui Komisi 1 menjadikan pemerataan infrastruktur telekomunikasi sebagai agenda strategis dengan menegaskan kehadiran negara di wilayah-wilayah non-komersial serta mendorong sinergi berkelanjutan antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Baktikomdigi mengakui masih ada 2.121 desa di Indonesia yang blank spot atau belum kebagian akses internet. Salah satu infrastruktur internet yang disediakan Baktikomdigi adalah Satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1. Hingga 7 Desember 2025, Satria 1 sudah menghubungkan 30.017 titik layanan publik di seluruh Indonesia, termasuk sekolah, puskesmas, fasilitas pemerintahan, dan titik pertahanan keamanan dengan kecepatan internet hingga 10 Mbps per lokasi.
Komisi 1 DPR RI menegaskan pentingnya pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang dianggap tidak menguntungkan secara komersial bagi provider swasta. Kesenjangan akses internet bukan hanya menghambat interaksi digital masyarakat, termasuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, tapi juga kualitas pendidikan bagi generasi muda. Pembangunan infrastruktur digital dengan pengadaan BTS, fiber optik, dan jaringan pendukung seperti Satria 1 di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah melalui program Bakti Komdiji, agar masyarakat di wilayah tersebut juga ikut merasakan transformasi dan kemajuan digital secara penuh. Masyarakat di daerah 3T memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat perkotaan untuk melakukan kegiatan dan interaksi secara daring lintas wilayah, bahkan lintas negara atau internasional. Akses jaringan komunikasi dan internet yang stabil akan membuka peluang ekonomi yang lebih banyak dan memperluas jangkauan layanan publik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Infrastruktur digital ini selain daerah 3T, juga masih ada beberapa daerah yang juga memerlukan sentuhan bakti, karena secara komersial memang tidak memungkinkan atau secara geografis kondisinya sulit. Ke depan nanti setelah infrastruktur ini selesai, yang backbone-nya sudah selesai, dilanjutkan dengan infrastruktur yang masuk langsung ke pengguna-pengguna ya, di puskesmas, di sekolah, di kelurahan-kelurahan atau di kelompok-kelompok tani. Nah, sehingga nanti pemanfaatan infrastruktur yang ada ini bisa maksimal. Contoh misalnya kita ingin belajar sesuatu mengenai misalnya beasiswa di Harvard University misalnya di Amerika, kita bisa lakukan di NTT ini. Tapi kalau kita lemot, bagaimana bisa nge-affair dengan orang yang di Jawa, mereka dapat akses internet sehingga bisa mengadakan misalnya kuliah secara online ke luar negeri. Dengan adanya internet ini didukung oleh Bakti, sehingga tidak lagi Indonesia menjadi daerah yang ada yang maju, ada yang terdepan, ada yang terbelakang. Insya Allah semua menjadi 3T, terdepan, termaju, dan tersejahtera di seluruh Indonesia Raya. Pemerataan akses internet harus diiringi kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat, karena kebutuhan internet di berbagai aspek semakin penting, termasuk di wilayah 3T. Bahkan dalam proses pembelajaran tingkat dasar sampai tinggi membutuhkan dukungan internet. Tanpa jaringan internet yang stabil dan memadai, proses pembelajaran di wilayah 3T dan wilayah timur Indonesia dikhawatirkan semakin tertinggal. Penguatan infrastruktur telekomunikasi tetap menjadi agenda prioritas Komisi 1 DPR RI, sehingga pemanfaatan teknologi dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, masyarakat diajak memanfaatkan fasilitas internet yang disediakan pemerintah untuk kemajuan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan digital nasional. Program-program pemerintah ini bisa sinergi untuk memastikan tidak ada lagi yang blank spot di kawasan Sulawesi Selatan, termasuk yang 3T tadi. Karena 3T itu sudah ada visa, apalagi programnya Pak Presiden kita itu bagaimana supaya pembelajaran di Dikdasmen itu di beberapa sekolah itu sudah menggunakan smartboard. Kalau tidak ada internet, tidak mungkin orang bisa belajar tanpa internet. Oleh karena itu kita minta supaya ini betul-betul 100% no blank spot. Komisi 7 DPR RI terus mendorong kemudahan akses kredit usaha rakyat bagi masyarakat sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Ya, tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Agak menggigil, ya? agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh?
Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Oh, semester itu ya? Semester. Satu semester Mesti bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virusnya bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya kayak. 1 tahun sekali. Tuh, Oh, sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran, mudah diakses dan berkeadilan agar mampu menggerakkan perekonomian rakyat. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru-baru ini ternyata masih banyak sekali masyarakat di sekitar UMKM yang mengalami kesulitan mengakses KUR atau kredit usaha rakyat, terutama yang kemarin terjadi di Bekasi, yang kemudian banyak sekali para UMKM yang kemudian meminjam uang kepada rentenir yang tentu memiliki bunga yang lebih tinggi pemirsa. Nah ini menjadi ironi di balik keseriusan Presiden Prabowo untuk meningkatkan UMKM, dan ternyata memang masih banyak persoalan serius di tingkat lapangan akar rumput yang kemudian perlu didorong Komisi 7 DPR ternyata. Lantas seperti apa respon Komisi 7 DPR dan juga harapannya terkait tata kelola KUR ini? Sudah bergabung dengan kami Bapak Riko Menoza selaku anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Golkar. Pak, terkait dengan banyaknya masyarakat kita yang kesulitan akses KUR ini Pak, bagaimana Komisi 7 merespon ini Pak, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan dalam konteks distribusinya ini? Ya, saya kira kan kemarin sudah salah satu rapat kerja dengan Menteri UMKM, kita juga sudah menyampaikan mereka juga akan menindaklanjuti kepada Himbara ya, karena kita tahu Himbara ini kan sekarang sudah tidak lagi badan yang di bawah Kementerian BUMN, tapi mereka sudah diambil alih oleh Danantara. Nah, tentu dari semua bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah ini tidak semuanya yang memiliki aksesibilitas yang bagus, terutama menyangkut masalah pinjaman-pinjaman KUR ini kepada masyarakat. Jadi ini juga menjadi perhatian kita juga, termasuk saya juga mendapatkan beberapa keluhan masyarakat dalam hal pinjaman-pinjaman KUR yang dijanjikan tanda kutip oleh pemerintah memberikan kemudahan termasuk 100 juta rupiah tanpa jaminan. Nah ini pelaksanaannya belum sepenuhnya seperti itu. Jadi ini menjadi tugas kita mendorong pemerintah untuk bagaimana komitmen yang diberikan untuk kemudahan KUR di saat ekonomi untuk mendorong UMKM ini benar-benar bisa disebarluaskan dan pelaksanaannya benar-benar bisa terarah sesuai dengan apa yang diharapkan, karena saya katakan tadi di Himbara pun hanya beberapa bank pemerintah seperti BRI, tapi itu pun pelaksanaannya masih mereka memberlakukan agunan, kemudian ya katakan ini dipersulit lah. Jadi ini salah satu peluang, jangan sampai nanti apa yang kejadian di Bekasi ini bisa berimbas ya munculnya rentenir-rentenir yang tentu akan memberatkan sehingga mereka harus membayar bunga yang lebih tinggi. Pak, ada nggak sih Pak satu pola koordinasi yang secara lebih sistematis kepada bank-bank Himbara supaya ke depan bisa ayo dukung dipermudah langkah ini gitu? Ya saya kira ya ini tidak terlepas bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Presiden ya untuk menegaskan kepada Kementerian Investasi yang menangani menyangkut masalah BUMN ini, ulangi Danantara ini, karena kan semua kan uang pemerintah yang memang untuk kepentingan masyarakat kan memang ada di Danantara, tidak menggunakan APBN. Jadi mudah-mudahan ya ada
kebijakan khusus pemerintah dalam hal ini tidak terkonsentrasi di satu program tersebut, termasuk UMKM ini yang menjadi daya dobrak dalam rangka perekonomian seperti saat ini. Pak, terus Pak, ada nggak sih langkah sosialisasi kepada UMKM supaya mereka bisa teredukasi gitu? Karena kalau kita lihat kan ini mereka minjamnya kepada rentenir dan itu sangat rawan terhadap berbagai macam jeratan bunga gitu. Ada nggak satu pola sosialisasi yang perlu digalakan Komisi 7, Pak? Saya kira itu termasuk salah satu tugas kita, wakil rakyat, yang kita juga memiliki program-program ke masyarakat yang juga salah satunya juga diprakarsai oleh Kementerian BUMN. Itu juga salah satu kita mensiarkan bagaimana UMKM ini melalui kementerian yang anggarannya melalui Danantara ini bisa mendapatkan pinjaman yang bahkan tidak hanya pinjaman, termasuk kredit-kredit yang bermasalah yang sudah menunggak, ini beberapa nilainya itu akan dihapuskan. Jadi mudah-mudahan ini upaya-upaya juga tidak hanya tugas pemerintah, tapi kita juga yang DPR ini juga menyampaikan hal tersebut. Pak, kan Bapak dari Lampung, Pak ya. Di Lampung apakah juga ada kondisi yang serupa, Pak? Artinya serupa, kita merasakan setiap kita ketemu dengan UMKM yang mereka merasakan secara langsung yang menjadi pada saat pertemuan-pertemuan menjadi ramai diperbincangkan terkait masalah perbankannya, masalah pinjaman itu. Jadi mudah-mudahan melalui kesempatan ini ya Danantara ini yang mempunyai kewenangan ya bisa lebih luas lah dalam hal memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pak Riko, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Riko Menuza selaku anggota Komisi 7 DPR yang tadi disampaikan bahwa pihaknya mendorong kepada Bank Himbara untuk bisa lebih mempermudah distribusi KUR kepada masyarakat, karena diharapkan nanti akan ada trickle down effect yang bisa diserap dan diharapkan nanti UMKM semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera ke depannya pemirsa. Demikian laporan dari kami, kembali studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan media online nasional pada hari ini? Saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Dadi. Kita masuk ke segmen media online nasional. Dan berita pada sore hari ini yang ada di media online nasional yaitu mengenai 1 DPR RI, di sini Komisi 1 DPR RI mengapresiasi Kemenlu aktif yang menjaga kedaulatan Somalia. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik, di sini Komisi 1 DPR RI mengapresiasi langkah aktif Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menjaga dan juga memperjuangkan kedaulatan Somalia di tengah dinamika geopolitik di kawasan Afrika. Peran diplomasi Indonesia yang konsisten, berprinsip pada hukum internasional dan juga penghormatan terhadap kedaulatan negara mencerminkan
komitmen Indonesia sebagai mitra strategis yang menjunjung tinggi perdamaian dunia. Tentunya upaya Kemenlu tidak hanya memperkuat posisi Somalia di forum internasional, tetapi juga menegaskan kehadiran Indonesia sebagai negara yang aktif dan juga berwibawa dalam diplomasi global. Dan Komisi 1 DPR RI menilai langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga keadilan sosial. Dukungan terhadap kedaulatan Somalia merupakan wujud solidaritas Indonesia terhadap negara sahabat yang tengah berupaya menjaga keutuhan wilayah dan juga stabilitas nasionalnya. Dan pemirsa, di sini DPR RI mendorong agar sinergi diplomatik ini terus diperkuat, tidak hanya dalam konteks politik dan juga keamanan, tetapi juga melalui kerjasama pembangunan dan kemanusiaan yang berkelanjutan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu mengenai lindungi petani lokal. Langkah Kementan bongkar penyelundupan 133,5 ton bawang bombay diapresiasi. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI di sini yaitu Usman Husni mengapresiasi langkah tegas Kementerian Pertanian yang membongkar penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Tentunya tindakan ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi hasil kerja petani Indonesia dari praktek perdagangan ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai keadilan ekonomi. Tentunya upaya penindakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah serius menjaga tata niaga pangan agar tetap sehat, transparan dan juga berpihak pada produksi dalam negeri. Dan di sini DPR RI menilai perlindungan terhadap petani lokal merupakan fondasi utama ketahanan pangan nasional yang tidak bisa ditawar. Dan oleh karena itu, pengawasan di pintu masuk perdagangan harus terus diperketat dan juga diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten. Kementerian Pertanian bersama kementerian dan juga lembaga terkait didorong untuk memperkuat sinergi pengawasan serta pembinaan petani agar hasil pertanian nasional mampu bersaing secara adil dan juga berkelanjutan, sekaligus memastikan kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 1 DPR RI yang mengapresiasi Kemenlu aktif jaga kedaulatan Somalia serta lindungi petani lokal. Langkah Kementan bongkar penyelundupan 133,5 ton bawang bombay diapresiasi. Sekian dari saya, Rina Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.